warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana semua anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah. Mari kita syukuri nikmat sehat. Ya. Kita syukuri nikmat sehat. Setelah kemarin kita membahas nikmat iman, nikmat Islam. Nah, sekarang kita syukuri nikmat sehat. Jadi mensyukuri nikmat sehat itu bagaimana? Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah gitu. Caranya gimana? Jaga kesehatan. Tadi apa? Jaga apa? Kebersihan. Oke. Tapi kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Ya 70 lah. Dapat nilai 70. Cara menjaga kesehatan yaitu dengan kita salah satunya menjaga kebersihan. Salah satunya, tapi tidak hanya menjaga kebersihan. Karena ada yang lebih penting dari jaga kebersihan. Menjaga pola makan. Ini menjaga, menikmati, mensyukuri nikmat sehat dengan menjaga kesehatan, yaitu menjaga pola makan. Kita makan harus yang tertib, yang baik. Untuk itu kita akan bincang-bincang tentang bagaimana cara kita pola makan dan pola minum. Bagaimana makan, minum. Nah, dalam Al-Quran ada aturan-aturan bagaimana sebaiknya kita makan dan minum. Ya. Bisa coba dilihat dulu salah atau benar. Silahkan coba dicari dalam surat Al-Baqarah ayat 168 masalah makan atau bukan? Ya? Betul? Nah, coba benarnya gimana ayatnya? Sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama surat berapa? 2. Saya begini kan surat 2 kan? Nah, surat 2 ayatnya 100. Ingat-ingat, jangan dilupakan. Nanti 168 itu mengatur soal bagaimana kita makan. Kita baca bersama-sama, diawali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu mimma lagi baca terjemahannya yang agak keras. Silakan terjemahannya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Oke. Syaratnya makan yang pertama, makan yang bagaimana? Halal. Yang halal.
Yang kedua baik. Halal dan baik. Itu yang disebut halalan thayyiban. Terus yang kedua, jangan mengikuti langkah setan. Apa hubungannya makan dengan setan? Apa hubungannya kok itu Allah berfirman hubungannya makan yang halal dan thayyiban kok dihubungkan dengan setan? Jangan mengikuti langkah setan. Jangan setan itu adalah musuh kita kan? Nah, artinya ketika kita makan, setan itu juga menyuruh kita makan yang tidak halal. Maka jangan mengikuti langkah setan, disuruh makan yang tidak halal, alias makan yang haram. Kita coba, apa saja makanan yang haram? Apa dulu? Daging, apa daging daging apa? Babi, yo daging babi. Haram. Babi hutan atau babi kota? Sama saja. Setelah daging babi, apa lagi? Apa? Amfibi. Hewan amfibi. Awalnya sebenarnya batang. Bangkai. Yang kedua adalah bangkai. Bangkai ini haram. Terus setelah bangkai apa lagi? Oh, apa lagi? Minuman? Oh ya, wes. Ini tak bisa dulu ya, nomor tak bisa dulu. Nomor. Ya, minuman keras. Karena ini yang selesai. Daging babi jelas. Daging ayam halal atau haram? Halal? Haram? Daging ayam. Daging ayam halal atau haram? Daging. Tapi ada daging yang sebenarnya halal tapi bisa jadi haram. Daging yang bagaimana? Tidak disembelih bukan karena Allah atau sembelihan untuk berhak. Daging sembelihan. Wah, sembelihan. Bang hapusnya sini ya. Sembelihan untuk bersalah. Berhak sajen, sajen dagingnya ayam, tapi itu disembelih, dimasak
gawe ingkung dalam rangka selamatan mau mendirikan mendirikan gereja mau gawe ingkung malah pendidikan rumah ya. Ada itu mau mendirikan rumah gawe selamatan ben selamat terus nganake kendren ya taruh gudang terus nganggo ingkung. Nah niatnya kalau untuk seperti itu jadi hak. Tapi kalau niatnya tak sebelah iki nggo ngladeni mengko wong sing nyambut gawe enggak apa-apa malah. Oh nyambut gawe dorewan butuh madang lagu iki enggak apa-apa. Tapi nek niate ling gawe omah men paringi slamet ora ana larangan apa-apa kudu nganggo ingkung. Nah, terus pakai doa-doa. Nah, biasanya doanya pakai wong selamatan gawe Gunung Merapi saja, Mbah Marijan ya bismillah. Ada kemarin dilihat di televisi dalam rangka selamatan dan Gunung Semeru orang ngamuk meneh mendem das kebu. Nah, menanam kepala kerbau dan buat jembatan. Ada yang menanam kepala kerbau. Lah, kepala kerbaunya ditanam, dagingnya dimakan haram. Pada dasarnya daging kerbau adalah hak. Tapi karena disembelih untuk lillahi bukan untuk Allah yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Makanya karena buat jembatan nek ora di pendemi ndas kebu mengko sing bau reksa nesu. Nah, mesti jembatannya runtuh, ambruk dan lain sebagainya. Nah, kalau niatnya seperti itu namanya sembelihan untuk berhala. Nah, walaupun daging ayam, daging sapi, tapi disembelih bukan untuk Allah, untuk kepentingan sajen, sesaji, nandu, sawah. Nek wong Jawa ana istilahé necel. Nggo slametan nang sawah sing arep ditanduri. Nanti ya pakai ingkung, ingkungnya disuwiri hidung, nah itu karena niatnya seperti itu, berarti itu sembelihan untuk sesaji. Nah kalau untuk sesaji itu haram, walaupun ingkung ayam, apalagi kok ingkungnya ingkung wong. Ingkung ayam itu jadi haram. Itu yang pertama. Kalau sembelihan bukan untuk Allah tapi untuk berhala. Yang ketiga, yang diharamkan lagi apa? Dagingnya bagaimana? Yang bagaimana? Jadi siksa. Nah, sekarang lihat surat 6 ayat 121. Anak putri sudah ketemu? Apa yang diharapkan itu? Anak putra sudah ketemu? Apa yang kenapa diharapkan?
Ya, silakan jawab yang keras. Salah rapopo, ora tak seneni. Disembelih tidak menyebut nama Allah. Ning nyembelih ra maca bismillah. Wis kok kesudune wis jadi sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Ketemu ayatnya? Baca nggih? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Binatang ketika menyembelih tidak disebut nama Allah, pideke ketundang motor terus lepek cepat sebelah jangan mati langsung sebelah, tapi lupa tidak disebut di sini sama dengan bang ya, hati-hati. Anda tahu kan di Indonesia kadang-kala beli daging dari luar negeri, sapi, ya, kadang-kala dari India, kadang-kala dari Australia, ya kan? Yuk nang kono le nyembelih maca bismillah apa ora? Enggak tahu. Nah, inilah pentingnya. Terus ada pemotongan hewan yang dikelola oleh orang yang di situ bolehnya harus baca bismillah. Nah, kalau tidak baca bismillah berarti itu khas, karena itu larangan kan? Surat kita 6 ayat 1. Warung yang gak madang, udah hilang, layak PT. Kita nggak tahu ini nanti bolehnya baca bismillah apa enggak, ya kan? Nggak tahu. Nah, kalau ragu-ragu menurut Umar bin Khattab tinggalkan. Maka ketika di warung yang jelas tidak dipertanggungjawabkan ketika menyembelihnya baca bismillah atau tidak, nah ragu-ragu ya ora sah nganggo ora sah nganggo PT, nggak usah pakai daging. Nah makanya kita harus jeli, ya, karena ini menyangkut masalah halal dan haram. Nah, mau coba bismillah sampai 5 menit tak kalau baca bismillah. Bismillah. Nah, Arab sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Nah, kalau sempurna lagi Bismillahirrahmanirrahim akbar. Terus. Nek kowe nang pinggir dalan kowe kling mbah maca bismillah apa ora? PT ini ora ngerti. Nah, harus cari informasi. Bakule sapa wong Islam apa Hindu. Ya kan? Nah, gitu. Nek
iki bakule wong Islam. Mantep, yakin kalau orang Islam pasti ngerti, kudune ngerti aturan, ya kan? Nah, nyembelih kudu maca bis. Itu penting. Maka Islam itu sebenarnya tidak hanya ngatur masalah sholat, wudu, tayamum, ya, apalagi puasa, haji, dan seluruh aspek kehidupan diatur enggak? Ya kan? Nah, dibuktikan salah satunya sembelihan. Yang tidak membaca bismillah, maka sembelihan itu walaupun niatnya bukan untuk berhala, ya, tapi tetap harus membaca bismillah. Niatnya untuk berhala walaupun baca bismillah itu juga jadi hak, kan harus komplit. Niat bismillah, saya nyembelih ayam ini untuk lauk, nah gawe opor, gawe lauk, bismillah, sembelih. Insya Allah kalau seperti itu berarti daging opornya itu, ya, daging yang ada di opor itu adalah hak. Nah, itu betapa pentingnya di negara kita Indonesia itu umat Islam harus berperanan dalam seluruh lini, seluruh sektor kehidupan kita, termasuk permakanan, termasuk yang ada hubungannya dengan masalah makan. Baca bismillah, tapi sing disembelih babi, oh ya. Tidak halal. Itu karena babi haram, bukan prosesnya, tapi itu haram zatnya. Ya, zatnya itu haram. Mau coba bismillah pintu likur, bismillah, 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 daging babi itu tetap haram. Udah, oke. Itu jelas yang ada lagi sama yang tidak disebut nama Allah yang memberikan. Ada lagi yang diharamkan, yang tidak disembelih tapi matinya dipukul, pentung. Sampean pitik tanggane coba nang omahe sampean melek. Ora ngajar. Selampang nganggo kayu, mati. Wah, mati sebelah wae sisan. Ya sebelah. Nah, karena matinya bukan karena sebelah, tapi matinya karena dilempar dengan batu atau kayu dan sebagainya, maka tidak harus dengan sembelih pun pisaunya harus pisau yang tajam. Bagaimana cara mengetahui pisaunya tajam? Dicoba dulu ya. Sebelum di ayam, coba dulu ngejawab. Oh bukan, ya tidak seperti itu. Pokoknya diasah dulu, udah oke, kira-kira mantap, yes. Sekali seret, nah, cukup. Macam apa? Kayak orang gerasi, seret, mesak ini nggak boleh. Ya, sekali aja, cus. Sini kalau mau penyembelihan hewan korban kan kadang mau pusing penyembelih. Kami tua-tua gede-gede mau jadi orang. Tapi kalau Anda tahu di Arab Saudi sana penjaga ini apa jenenge tukang nyembelih apa jenenge? Tukang nyembelih hewan itu Al-Buju. Biasanya kalau di sana Al-Bujunya pakai seragam merah.
Ini bajunya merah, celananya merah. Kalau ini bukan merah ini. Tukangnya mulai ya. Dan kalau di sana itu pesionnya tidak besar, pesionnya hanya sekian, dan kecil, tapi landepnya bukan main. Kalau kambing, dan terus ditak-ditake, biasanya hidungannya terus kambingnya sok mapan, terus beda, terus set sekali terus. Kalau unta biasanya untanya sambil berdiri, untanya berdiri. Kita tidak ngerti kalau itu mau nyembelih unta, dilus-lus berdoa, bismillah. Untanya masih berdiri, tapi kalau itu set kita manglang luar biasa ini. Nah, kayaknya wus penduduk gede, pasang nyembelih. Orang tugel-tugel. Wah, nyembelih pentik wae malah pitik mlaku. Wis sirahe tekeh kae sing mlaku. Mas. Tidak tajam, harus tajam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Itu ya. Disembelih tapi tidak disebut nama Allah, itu haram. Sudah berapa masa? Sudah daging babi, terus daging yang sembelihan untuk kepentingan berhala, sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Terus bangkai, darah. Nah, walaupun darah itu yuk wis digawe krepek yang tetap halal, haram. Kan ada wis digaring, yuk diiris-iris, tipis-tipis dadi krepek. Mangan enak ya kayak peyek. Berarti itu darah. Bahan-bahannya darah, tetap haram. Kan sekarang kan udah pinter-pinter banget buat makanan ya. Jadi bahan bakunya karena darah, ya, tetap haram. Cuma ini halal. Haram kalau halal, halal. Nah, oke. Darah. Sekarang ada bangkai yang boleh. Semua bangkai yang ikan bangkai apa? Binatang binatang air. Nah, seperti ada ikan ya. Ikan lele, ya bangsanya ikan lele mau doain lah. Ikan lele, kutes, perut, ya udah satu jenis binatang yang ada di dalam air. Nah, belalang, termasuk bangkainya halal. Kata halal atau haram? Kata halal atau haram? Halal atau haram? Ya. Kata itu termasuk binatang sebenarnya tidak boleh dibunuh. Maksudnya tidak boleh dibunuh.
ana nek mlebu nang omah ya giring wae kon metu. Tapi ada yang kalau mau makan daging katak boleh dimakan tapi jangan dibunuh. Bisa enggak? Buntal urip-uripan. Ya. Katak itu termasuk binatang yang dilarang untuk dibunuh. Kalau ada seperti ular itu malah karena dikhawatirkan membahayakan boleh dibunuh. Nah, jadi kalau yang seneng karo kodok ijo, nah, silahkan makan. Ini ojo ngarep mati. Makan buntal blung. Ning esuk kudu urip metu karo isih dul-dul. Ya, ya, Kak. Silahkan makan katak nek pancen daging ayam sudah tidak ada. Petik daging ayam saja masih banyak, murah kan ini. Sing golek kodok. Ya itu. Ini yang haram-haram. Jadi saya lihat di pasar penjual daging sapi itu kadang-kadang ada didihnya kotak digitak itu, kilo berapa? Nah itu kadang-kadang dijual karena ada yang suka beli itu. Apalagi ya habis dirisi cilik-cilik tipis-tipis, wah ini jadi payek. Tetap haram karena bahan bakunya teriga darah. Khamar minuman keras. Khamar itu ya bisa dari apa itu? Alkohol, arak. Tapi ada di Klaten namanya apa? Ciu. Itu kadar alkoholnya tinggi. Walaupun jenenge ciu, tetap itu haram. Kadang-kadang sing alkohol pun dijenengi sak jenenge kadang-kadang bocah nom-nom kan kok dijenengi jeneng sing aneh-aneh. Padahal jenenge minuman keras. Apa padahal dandane minuman beralkohol, minuman keras, tapi dijenengi sing aneh-aneh. Tapi itu sebenarnya hanya untuk mengelabui supaya orang mau beli. Nah, kalau tidak hati-hati ternyata itu minuman keras ya. Larang. Ada lagi selain minuman keras apa yang termasuk haram? Narkotika. Di anak di tetangga saya ada, tapi tidak pernah dipegang oleh polisi. Itu jelas narkotika, jelas. Tapi ternyata apa? Sing lanang jenenge narko, sing wedok jenenge tika. Sing jenenge Mas, sing lanang jenenge Mas Narko, sing wedok namanya Mbak Tika, kan jadi narkotika. Nanti tidak dipegang oleh polisi. Nah, itu 2
bukan termasuk minuman keras, tapi itu termasuk barang-barang minuman yang membahayakan bagi kesehatan akal manusia. Maka walaupun di Quran tidak disebutkan narkoba, ada enggak kata-kata narkoba? Tidak ada di Quran. Tapi itu termasuk yang diharamkan. Baik diharamkan oleh agama kita, apalagi oleh pemerintah. Karena setiap orang yang mengkonsumsi itu pasti nanti hilang akalnya, kesadarannya hilang. Bermacam-macam, ada yang namanya opium, ya, ganja, terus apa ini, sabu-sabu. Tapi kalau sabu-sabu naik sarapan bubur nggak apa-apa. Nah, yang semua yang masuk ke dalam tubuh kita kalau itu membahayakan, ya tentu harus kita hindari. Karena tubuh kita ini amanah dari Allah. Semua yang akan menyebabkan kita jadi tidak sehat, berarti itu untuk tidak dikonsumsi. Sapa sing sitok ngkoni rokok? Sing sitok ngkoni rokok sapa? Anda ada kan? Sitok ngkoni rokok. Kamu bakal rokok. Itu sitok ngkoni rokok. Bulan. Sebaiknya juga tidak mengkonsumsi rokok. Ya. Hasil penelitian para dokter, para ahli kesehatan, sekarang coba diperhatikan rokok, biar kenapa cukai rokok, pajak rokok sekarang dinaikkan. Ya. Kenapa dinaikkan? Karena untuk mengurangi orang yang mengkonsumsi rokok. Ternyata di Indonesia itu banyak keluarga yang lebih banyak digunakan untuk beli rokok daripada beli beras. Itu penelitiannya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Timnya Ibu Sri Mulyani itu punya tim untuk meneliti penduduk Indonesia itu banyak sekali uangnya digunakan untuk beli rokok daripada digunakan untuk beli beras. Lebih banyak yang digunakan untuk beli rokok. Nah, maka pajaknya sekarang dinaikkan sangat tinggi supaya harganya rokok itu agak mahal. Nah, dengan kalau agak mahal supaya orang yang beli rokok itu berkurang. Nah, itu mengurangi orang yang mengkonsumsi rokok, sekaligus juga untuk menjaga kesehatan. Saya pernah mengadakan survei, bukan penelitian itu. Nah, penelitian mendarani ampuh banget. Survei beberapa kali teman-teman tetangga saya yang kena penyakit kanker payudara, pasti saya tanya, di rumah Anda ada yang perokok? Tidak. Pasti di rumahnya, di keluarga itu pasti ada perokok. Karena biasanya kalau suaminya jadi perokok, istrinya juga jadi perokok. Perokok pasif. Perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Nah, karena perokok pasif itu lebih berbahaya yang daripada yang perokok aktif, wah,
pasti bahayanya tak aktif baik rokok. Itu saya hasil survei, beberapa kali survei saya, semua yang kena kanker payudara biasanya di rumah itu ada perokoknya. Apakah suaminya, apakah adiknya, keluarganya, pokoknya di keluarga itu ada perokoknya. Kemarin ya, ingat Tuku Ratna ya, Tuku Ratna, Bu Bahtiar, ya kan, minta didoakan di sini kan. Itu karena di rumahnya ada perokok. Ya Pak Bahtiar itu merokok. Nah, Pak Bahtiarnya sendiri sudah mendahului. Ya. Saya dulu sebenarnya sudah mengingatkan link rokok, tapi ora apa-apa. Dene kae simbah kae ngerokok ya ora apa-apa nganti tekan buka isih. Ya, monggo. Ini ternyata salat Isya masih ngimami di masjid jam 11 malam. Besok ke rumah sakit, terus setelah berapa menit salam. Tapi ternyata tidak, Pak. Ternyata istrinya kan itu kanker dan sudah sampai Singapura. Jadi kalau jenengan nanti punya cari jodoh, cari suami, tanya suka rokok enggak? Kalau calon suaminya suka merokok, enggak mau. Nah, kenapa enggak mau? Nah, karena pada dasarnya yang meracuni istrinya kan jadi suaminya. Kalau masih merokok. Nah, kalau yang di rumah panjenengan sudah ada yang suka merokok, diingatkan, nek gelem suruh berhenti merokok. Kalau tidak, mamane ayah kamu suka merokok. Untuk sing bapaknya merokok, ada enggak? Ada. Pak, nek rokok panjenengan kula aturi lenggah wonten Jawi. Temrikos skeco korsine langkung skeco Jawi. Silir. Maksudnya supaya asapnya bebas sana ya, tidak berputar-putar di dalam rumah. Ketika berputar-putar di dalam rumah itu nanti, apalagi kalau ada anak kecil, ada bayi orang merokok, waduh, ya bisa saja tidak merokok, bayinya tidak merokok, tapi bayinya mengkonsumsi rokok dari asap yang Nah, biasanya nanti ketika dia sudah usia tua, dia terkena penyakit jantung. Akan terjadi. Saya punya teman, kalau merokok sehari bisa 4 bungkus. Karung ini, karung melas. Akhirnya dia sesaat dadanya napas sulit, larikan rumah sakit. Karena kebetulan teman itu cukup kaya, orang kaya, bawa Semarang. Terus di sana pasang ring. Ring itu bahasa Indonesia apa? Ring itu bahasa Indonesia apa? Alian. Ya, nah, pasang ali-ali yang kene di jari, tapi itu enggak pasang ali-ali ini nih pembuluh yang menuju jantung, pasang ring. Karena apa?
pembuluh yang ke jantung itu jadi lengket, maka akan mingkup ini kraket, karena nikotinnya itu kraket, maka nah itulah akan terjadi namanya penyumbatan. Supaya tidak tersumbat seperti ini ya, bundar seperti ini, terus pasang ringnya di dalam sini supaya tetap tidak lengket. Satu ring itu murah ternyata, harganya murah ya, sekitar ya tinggal milih mau ring yang mana ya. Kalau yang bagus atau yang murah ya ada. Yang paling murah satu ring itu 40 harganya, sekaligus masangnya, dipasangnya di sana hanya 40 juta. Murah kan? Nah, karena penghasilannya setiap hari bisa saja setiap hari penghasilannya 10 juta, 40 juta murah. Apalagi diring pakai, kadang-kadang diring itu sini diring karena sudah lengket kan, ringnya tidak satu biasanya, lengket sini diring, terus nanti dipok sebul pegal, pasang ring lagi, bisa sampai 3 atau 4. Kalau ring yang paling bagus itu sampai 170-an, 175 juta. 4 yang kali 700 juta, murah. Nah, yang butuh kerupuk sudah diungkap. Tumbas kerupuk 170 juta. Sak panti boleh kerupuk kabeh. Ante bocah kaya kerupuk kabeh. Nah, itulah makanya bahayanya rokok itu di situ. Bisa menyebabkan kanker, tapi juga bisa menyebabkan serangan jantung. Ngerti-ngerti. Saya dulu punya teman kepala SMK Negeri 1, Pak, yang dulu itu termasuk pengurus di Muhammadiyah, di ketua majelis di Dasmen dulu. Sedang nyopir, tapi tahu-tahu terus seset dan terus duduk saja di situ. Parahnya sudah tidak bernafas karena terjadi penyumbatan di pembuluh jantung yang mestinya kalau tidak tersumbatkan jantungnya masih dialiri oleh udara, ternyata tidak ya. Nah, karena itu hati-hati anak-anak di sini kan dilarang merokok ya. Itu untuk kepentingannya siapa? Mensyukuri nikmat sehat, jaga kesehatan. Jadi rokok itu termasuk yang tidak thayyib, halal tapi tidak thayyib. Oke, dah saya sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita lanjut lagi. Makanan apalagi yang tidak thayyib? Banyak yang tidak thayyib. Kita akhiri dulu bersama-sama dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.